Buongiorno a tutti, kembali lagi bersama saya Serama di Il Teatro della Moda Indonesia YouTube channel. Di video kali ini aku akan reaction ke video klip terbaru dari Seventeen, dimana mereka dengan membernya yang banyak ini ya, insya Allah aku nggak salah sebut atau aku nggak lupa membernya, harusnya sih aku inget, oke? Di title track terbarunya yang berjudul Home Run, aku udah baca beberapa reviewnya sih, orang-orang bilang enak, tapi aku belum lihat atau dengerin personally. So let's go. Oke, let's go. Oke. Settingnya ini vintage sih, vintage. Kayak news anchor atau oke, ini enggak, ini denim. Black and white. Ya, look good. Pakai jas. Ini 70, ini banget sih. 70s, 80s banget sih. Apa ya, Sherlock Holmes kali ya? Tadi adegannya ngingetin aku Sherlock Holmes. Nggak kayak loncat dari kereta. Oke. That look really good in the suit. I love this chorus. Melodinya enak banget menurut aku. Minghao. The 8, right? Minghao. The 8. Okay. Belum selesai. Suka deh bajunya, I like it. Nggak, so far sih nggak, menurut aku nggak over accessorize. Aku harus lihat lagi sih tapi. Obviously ada reference-nya di look-look tersebut. 70s, 80s. Dan aku suka warna-warna yang dipakainya itu juga nggak, menurut aku, no offense tuh, aku nggak nyebutin any group in particular, tapi kadang
they try to be colorful and vibrant, tapi jatuhnya jadi sedikit norak karena pemilihan warnanya kurang tepat sama feel atau vibe lagunya. Kalau di sini cocok menurut aku pas semuanya. Pemilihan warna sama apa namanya? Sama stylingnya. Oke. Habis ini aku akan research lebih lanjut ke pemilihan styling, brand-brand baju yang mereka pakai di sini, dan aku akan nonton terus videonya, aku ulang-ulang. Habis itu kita akan mulai analisisnya. Oke? So, don't go anywhere. Hai guys. Jadi aku tadi baru nonton musik video terbarunya dari Seventeen yang berjudul Home Run. Untuk lagunya sendiri, personal opinion aku suka, apalagi di bagian chorusnya. Dan lagu ini kalau misalnya kita compare sama comeback mereka sebelumnya yang Left and Right itu aku agak, it's not really my favorite. Kalau Home Run ini aku suka, apalagi kalau misalkan kita lihat dari influence-nya, ya, ini aku akan quote, aku baca salah satu interview mereka di teenvogue.com. Mereka bilang kalau misalkan Home Run itu adalah swing inspired song yang nyampurin suara brass yang kuat dengan cheerful beat, piano jazz, dan ada Asian instruments di bagian bridge-nya. Dimana Asian instrument ini aku juga baru tahu yang pas aku baca interview ini, akhirnya aku dengerin ulang dan aku terus denger sih kayak hampir suara, aku nggak tahu itu alat musiknya apa, tapi emang sangat beda gitu dan kedengaran kayak Asian instrument, kayak alat musik tiup or something, aku nggak tahu. Terus jadi emang lagu ini heavily based dari swing genre, jazzy piano, pokoknya yang 1920 atau misalkan retro style banget deh di lagu ini gitu. Untuk lirik dan meaningnya sendiri dari lagu ini aku juga baca di interview mereka. Seventeen nge-metaphor atau nge-simbolisin kehidupan itu sebagai game baseball. Jadi mereka heavy symbolism tentang baseball tuh banyak itu di liriknya. Mereka beranggapan kalau misalkan kehidupan kita atau youth itu kan, kalau misalkan game baseball itu kan setelah dipukul bolanya terus kan kita lari, dan kalau bolanya itu ketangkep sama lawan kita berusaha ngehindarin gitu ya, dan dia tuh akan ngehalangin kita sampai akhirnya kita sampai di home base buat kayak titik amannya gitu. Jadi sama menurut mereka, kalau kita udah mulai hidup itu kita akan banyak dihalangi oleh rintangan-rintangan dan obstacles, tapi kita juga akan nemuin banyak checkpoint atau banyak titik-titik di hidup kita tuh yang kalau misalnya kita bisa pull through gitu, kita tuh bisa semangat untuk nyampe ke checkpoint itu dan melewati obstacle-nya, itu kita akan dapat kepuasan dan kebanggaan sendiri gitu sama diri kita. Nah, karena hidup itu akan constantly seperti itu ya, berputar-putar, naik turun, itu kita jangan lupa untuk lean back, relax, and just be free once in a while gitu. Pokoknya menurut mereka tuh it's all about balance. Jadi kita tuh jangan sampai lupa untuk nyantai once in a while, karena kalau misalnya kita santai, kita tuh akan refresh, kita tuh akan revive, dan kita bisa semangat lagi untuk menerusin hidup kita gitu. Makanya pesan mereka untuk let go, untuk relax gitu ya, untuk take a step back sometimes, itu menurut aku cocok di highlight dan di package dengan style music yang swing inspired gini ya. Yang apa tuh namanya, karena kan lagu swing itu kan kita tahu tuh kayak danceable banget gitu, terus groovy, dan juga kalau aku cari tahu di swing music itu kan ada section di mana musisinya itu dikasih slot atau dikasih waktu-waktu sendiri untuk improvise, untuk be free, pokoknya main deh lagunya sesuka kamu, nggak usah ngikutin note, nggak usah ngikutin
buku not baloknya gitu. Jadi menurut aku cocok aja musik dan pesannya itu untuk be free, maybe untuk improvise sometime, karena kita nggak tahu apa obstacle jenis apa yang ada di hidup kita. So ya, well, let's get into the fashion analysis. Oke, untuk fashionnya sendiri, kita akan mulai dari konsep mereka yang suit, yang mereka pakai baju jazz. Walaupun lagunya itu heavily inspired by 1920s, tapi kalau misalnya kita telaah di konsep yang ini, itu kayaknya lebih ke mix, ke hybrid antara 20s sama 70s menurut aku sih. Karena yang pertama kita lihat dari warnanya dulu ya. Dari warnanya, kalau misalkan di tahun 20-an, itu warna jazz cowok itu nggak bakalan se-vibrant atau semencolok yang Seventeen pakai gitu. Tahun 20-an itu kebanyakan jazznya itu warna ya dark green atau light and dark brown, maybe navy blue gitu ya. Pokoknya warna-warna yang lebih kalem, lebih subdued gitu. Which understandable menurut aku, kenapa? Karena Seventeen ya pastinya mau kelihatan di kamera gitu kan, atau di live stages, dan mungkin emang inilah salah satu influence dari 70s-nya yang aku bilang. Makanya suitnya itu lebih colorful, lebih vibrant gitu, lebih mencolok warnanya. Karena kan di 70s itu kan bright colors itu sangat essential gitu, sangat penting. Dan jazz di tahun 20-an itu yang paling noticeable dan yang membedakan sama era-era lainnya, itu adalah kalau misalkan jazznya 20-an itu kita kancingin, itu akan sampai atas dan biasanya akan nutupin vest yang di dalamnya. Paling cuma akan nyisain kemeja sama dasi yang dipakai gitu. Kemeja reguler yang biasa gitu, yang mungkin cuma dikancingin di tengah, itu juga ada emang di tahun 20-an. Tapi yang paling distintif dan paling ciri khas di 20-an itu ya emang yang kancingnya itu tinggi gitu, yang sampai nutupin vest gitu. Yang Seventeen pakai ini mostly kayaknya semuanya sih, aku nggak lihat sih ada yang kancingnya tuh letaknya tinggi. Semuanya sih kebanyakan regular white lapels suit aja gitu. Untuk dalemannya sendiri, kemeja-kemeja yang dipakai sama Seventeen di tahun 20-an sama tahun 70-an itu sama, ada turtleneck, there exists, dan Seventeen juga pakai ya. Terutama di membernya seperti Sung Chol, Hoshi, ada DK sama Joshua, mereka kan pakai turtleneck. Dan yang lainnya mereka pakai open style kemeja gitu ya, dengan kerahnya tuh yang white, yang lebar. Dan ini bukan 20-an sama sekali. Kemeja-kemeja jenis kayak gini itu kebanyakan di 60-an sampai 70-an. Itu sangat populer. Jadi I don't think di 20-an itu mereka pakai kemejanya itu dibuka kayak gitu ya. Makanya kenapa aku bilang ini mix hybrid sama 70-an. Nah, tapi menarik banget, itu ada salah satu membernya, Wonwoo. Kalau kita ngomongin shirt tahun 20-an, dia di sini pakai kemeja dengan warna, kalau nggak salah sih light blue ya, dengan jazz pattern plates. Terus kerahnya itu putih, beda gitu sama warna kemejanya. Kerahnya ini juga ada bentuk, I think it like Victorian edges atau apa namanya, scallop edges, aku nggak tahu. Nah, kalau di tahun 20-an, of course, cuttingannya itu nggak mungkin Victorian atau renda-renda gitu ya. Jadi itu mungkin modernisasinya. Tapi menariknya karena tahun 20-an itu detachable collar atau kerah yang bisa dicopot pasang itu umum banget. Dan sangat populer atau sangat common, sangat umum, warna dari kerah itu beda sama kemejanya. Especially white. Jadi kemeja dengan kerah putih dan warna yang apa namanya, biasanya
warna kemejanya itu garis-garis, pinstripe atau warna solid. Kombinasi itu tuh sangat stylish, sangat fashionable gitu di tahun 20-an. Makanya pas aku lihat DK, Wonwo. I'm sorry Carrots, maaf ya. Mereka emang sering ketuker nggak sih tapi DK sama Wonwo tuh oke. Makanya yang pas aku lihat Wonwo itu aku nggak tahu intentional atau enggak si stylishnya, tapi aku kayak interesting gitu ya, good job. Kalau misalnya kita ngomongin material sama color, tadi aku color udah ngomong ya di awal-awal. Tapi material sama pattern yang Seventeen pakai sama 1920-an, di tahun 20-an itu bahan-bahan kayak corduroy, terus wool atau misalkan tweed, stiff linen gitu ya. Pokoknya bahannya itu yang tebal dan kaku itu sangat umum. Itu seringnya tuh pakai bahan seperti itu untuk jas. Dan pola-pola seperti pinstripe, terus misalkan plaits atau checks itu juga exist dan populer ya, pola-pola seperti itu di tahun 20-an. Tapi kayaknya Seventeen itu nge-infuse dengan elemen-elemen tahun 70-an, again dengan warna yang lebih vibrant yang pertama. Dan kalau misalkan kita lihat jasnya Hoshi, itu dia pakai bahan velvet atau kayaknya sih corduroy sih, tapi yang di mix sih kayaknya sama velvet gitu atau crushed velvet yang makanya kalau kita lihat finishnya itu agak shiny sama agak kayak teksturnya tuh kayak berbulu gitu seperti bahan velvet. Nah, kalau misalkan kita ngomongin celana, oke, aku mau kalian lihat celananya yang dipakai sama The8 atau Ming Hao dan Sung Chol. Kalau kalian itu lihat celananya itu lebar ya, cuttingnya sedikit baggy, bahkan gombrong gitu sampai sedikit nutupin sepatunya gitu ya. Yang menarik adalah di tahun 20-an akhir tapi ya kayak 20-an 26, 27, 28 gitu. Cuttingan yang wide, yang lebar, wide leg atau misalkan celana yang pokoknya baggy itu tuh sangat in fashion, sangat populer. Bahkan ada yang lebarnya tuh ekstrim, bener-bener sampai kayak gombrong banget, yang mereka sebut dengan Oxford bags. Nah, tapi kayaknya yang Sung Chol sama Ming Hao pakai itu nggak se ekstrim Oxford bags sih, kayaknya emang baggy biasa aja gitu. Dan di tahun 20-an itu juga suka pakai socks yang interesting. Biasanya warnanya nggak mencolok, tapi dengan pattern kayak misalkan plates atau misalkan checks gitu ya, yang kotak-kotak. Kenapa? Karena celana mereka itu kebanyakan tapered atau di fold beberapa inci gitu. Makannya agak kerais, agak naik dan kaos kakinya itu kelihatan emang purposefully kayak gitu. Member yang lainnya pakai style yang kayak gitu, kecuali Ming Hao sama Sung Chol. Jadi overall untuk look mereka yang jas ini, color coordination wise, it's probably one if not the most favorite color di tahun 2020 ini buat aku. Oke? Aku suka banget cara stylist saya itu nge-mix antara luaran-luarannya ya dengan atau jas-jasnya dan celananya yang warnanya earthy itu dengan daleman yang light atau yang pastels warnanya. Aksesorisnya juga nggak berlebihan, nggak norak gitu ya, nggak terlalu distracting. Terus so overall emang look yang jas ini adalah a mix between the sleek and dandy, pokoknya yang lebih serius tahun 20-annya dengan the loud atau the peacock revolution atau studio 54 disco-nya tahun 70-an gitu. Mungkin emang mereka juga pengen nge-emphasize meaning dari lagunya, dimana if you work hard then don't forget to play hard also.
Di konsep selanjutnya mau aku ngomongin, konsep yang ini kayaknya versi stripped down atau versi apa ya, lebih kasualnya aja sih dari look yang jas, yang suit. Di konsep yang ini still beberapa membernya pakai turtleneck dan ada tambahan dengan cardigan. Pokoknya yang knit, yang rajut-rajut. Terus celananya juga high waisted, white leg pants dengan beberapa tambahan membernya seperti Joshua sama Jonghan itu pakai bowling shirt, dan si Jonghan itu kalau nggak salah velvet ya shirtnya gitu. Probably 70s inspired sih also dari situ juga kan. Dan Sungchul beda sendiri ya, interestingly enough di sini dia pakai varsity, which is ngingetin aku sama Greaser looknya di tahun 50-an. Kalau kalian inget tuh filmnya yang bukan film sih, iya filmnya John Travolta I think, yang pokoknya tuh jenis-jenisnya jaket kulit, kaos putih, terus rambutnya tuh yang di style gitu. Tapi tahun 50-an tuh disebutnya Greaser gitu, jadi motorcycle style, tapi yang ini dia pakai varsity. Kalau kita mau ngomongin 20s inspired, menurut aku stylingnya yang lumayan akurat itu stylingnya Seungkwan. Seungkwan di sini dia pakai cardigan dan dalamnya itu pakai turtleneck. Karena di tahun 20-an kebanyakan cowok itu kalau pakai cardigan, pakai knit vest gitu ya, itu pasti mereka nggak pakai daleman. Either kemeja dan dasi atau pakai turtleneck gitu. Kalau misalkan cardigan yang lain kayak misalkan dia pakai Mingyu, itu kan dia cuman cardigan doang gitu kan. Kayaknya sih tahun 20-an itu mereka cuman akan pakai itu di rumah atau nggak bakal pakai apa-apa di dalamnya gitu. Overall look yang ini aku suka, aside from the historical accuracy atau whatever, the best thing about this konsep yang ini itu menurut aku adalah relatability-nya. Atau menurut aku nih look yang ini itu sangat cocok ya untuk cowok-cowok atau siapa aja yang mereka pingin ventures out atau mereka pingin nyari-nyari, nyoba-nyoba gitu ya, inspirasi berpakaian tapi masih sedikit takut, atau misalkan mereka nggak mau terlalu mencolok gitu. Karena look yang ini sangat mudah untuk ditarik inspirasinya ya, dalam hal warna, dalam hal pieces, dalam hal styling gitu. Karena pieces saya ini lebih casual, nggak overdone, nggak norak gitu. Accessorize-nya juga pas. Jadi menurut aku it's very relatable dan bisa kita pakai buat daily wear. Oke, jadi tadi aku udah sampein hal yang aku suka dari konsep-konsep S17. Sekarang beberapa hal yang sebenarnya bukan disappointment nggak ya? Menurut aku di konsep yang kali ini sih nggak ada look yang aku pingin kritik banget. Soalnya it's quite a nice styling. Mungkin lebih ke miss opportunity kali ya menurut aku sih di comeback kali ini. Kenapa? Karena lagu ini judulnya Home Run. Dan banyak metafor di liriknya gitu yang pakai kalimat-kalimat atau bahasa baseball gitu ya, olahraga baseball. Tapi kenapa nggak ada baseball look gitu? Kenapa nggak ada baseball konsep gitu? Atau even better, or we can take it even further, kenapa nggak masukin 1920s atau vintage sporty look gitu loh? Karena ini aku harus baca sedikit nih, karena ada beberapa yang ribet bahasanya. Kalau kita mau ngomongin sportwear atau sporty look di tahun 20-an, itu anggota-anggota klub seperti klub lacrosse, klub dayung, atau misalkan klub kriket, itu biasanya mereka bakal pakai jas atau boating jacket yang identik dengan polanya tuh yang garis-garis. Tapi pemain-pemain kayak baseball atau kayak golf, itu biasanya mereka akan pakai celana yang disebut dengan knicker pants.
gitu ya, atau +4. Nah, celana-celana sendiri, kalau knicker itu adalah sebutan untuk celana yang baggy atau besar di bagian lutut. Dan pemain baseball itu pakai stylized version dari knicker ini. Bahkan sampai sekarang pun juga kan pemain baseball kan pakai celananya biasanya sampai sebawah lutut kan, gitu. Dan akan dipakein kaos kaki yang tinggi. Sedangkan +4 itu sama konsepnya dengan knicker, tapi dia seperti namanya +4 itu jadi panjangnya akan ditambahin biasanya 4 inci gitu dari ukuran knicker pants biasanya. Biasanya celana ini akan dipakai dengan kaos kaki tinggi gitu ya, yang polos atau berpola yang pokoknya nutupin betis semuanya. Digabungin dengan Oxford shoes atau loafers, dan biasanya mereka untuk atasannya itu pakai sweater atau cardigan dengan shirt and dasinya gitu. Dan untuk aksesorisnya mereka pakai newsboys cap atau fedora. Now, dari semua itu yang udah aku kasih tahu ke kalian ya, imagine kalau misalkan konsep itu knicker pants +4 atau pokoknya sporty, vintage sporty 1920s itu dipakai di konsep video klip yang ini. Menurut aku game over sih, bakalan oke banget gitu. Dan nggak harus saklek juga ya, maksudnya kalau misalkan mereka cuma pertahanin shape dari celananya gitu, mereka pakai knickers and +4, tapi atasannya mungkin bisa di-modernize atau di-stylize sendiri, mungkin dengan regular baseball shirt, atau mungkin instead of newsboys cap, mereka bisa pakai beret. Oui, baguette. Bisous. Atau instead of Oxford shoes, mereka bisa pakai simple, sensible sneakers, maybe, gitu loh. Kan bisa dimodernisasikan seperti itu. Jadi menurutku personally itu cuma miss opportunity aja, because it will be amazing kalau misalkan mereka ternyata pakai style ini. Tapi overall aku nggak ada yang kecewa banget sama comeback mereka yang kali ini. So good job Seventeen. Oke guys, jadi itu tadi reaction dan fashion analysis aku untuk music video terbaru dari Seventeen yang home run. Grazie per essere con noi. Don't forget to like, to subscribe, dan push the notification bell button untuk dapat update-update terbaru dari kita. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.